Shalom, selamat pagi pemirsa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook maupun TikTok ataupun yang ada di dalam layar Zoom ini, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam program Women Ministry jenis cara Alkitab. Kita bersyukur dalam tahun yang baru ini kita boleh diberi kesempatan untuk belajar, dan Ibu Grace juga diberi kesempatan kesehatan yang baik untuk bisa mengajar. Kita bersyukur untuk boleh memulai segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan, saya rasa pasti kacau. Ya, baik para wanita atau bapak ibu, bapak-bapak atau para pemerhati, para gembala, pemerhati wanita atau yang bergerak di dalam kaum wanita atau guru-guru BK ya, guru kesiswaan. Kita akan belajar hari ini tentang peran para wanita di seputar Raja-Raja Yehuda. Ini adalah part yang ke-10, lanjutan dari dari November tahun lalu yang sempat berlibur kita karena tentu banyak kegiatan di akhir tahun ya, sebagaimana biasanya. Tetapi jikalau Bapak Ibu ingin mengingat kembali atau mencari sambungannya atau mencari pelajarannya, Bapak Ibu bisa mengunjungi channel YouTube jenis cara Alkitab. Di sana banyak sekali playlist yang bisa dilihat, atau langsung mengunjungi website daripada jeniscaraalkitab.com ya. Silakan www.jeniscaraalkitab.com. Silakan Bapak Ibu mencarinya. Di sana banyak sekali materi yang bisa digunakan untuk pengajaran, baik wanita, baik sekolah minggu, apapun juga, karena Ibu Grace ini multi jadi semua ada ya. Silakan Bapak Ibu kunjungi. Tentu ini akan menambah wawasan dan menolong Bapak Ibu untuk dapat berkat di dalamnya, sehingga ada banyak kebenaran firman Tuhan yang boleh dipelajari. Baik Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama karena Ibu Grace juga sebagai pengajar sudah hadir. Kita akan memulai dulu dengan doa. Kita mohon hikmat, akal budi, mohon urapan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus di dalam pengajaran ini, sehingga kita boleh memahami dengan tepat dan benar. Baik, Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan saat yang baik di mana kami boleh memasuki dan menapaki minggu ketiga dalam tahun yang baru ini Tuhan, dengan satu pengajaran yang baru yang boleh kami pelajari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diberi kesempatan, bahkan Ibu Grace juga diberi hikmat dan akal budi dan waktu kesempatan untuk boleh mengajar. Kami bersyukur untuk segala sesuatu di mana kami boleh memulai dengan pengenalan akan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, saat dan waktu yang baik ini kami serahkan kepadamu. Tuhan mau memberkati ruang Zoom kami, channel-channel yang kami pakai Tuhan, baik YouTube, platform TikTok ataupun Facebook. Tuhan mau memberikan berkat-Mu di sana, kehadiran-Mu Tuhan, walaupun kami terpisah karena ruang, jarak, maupun waktu Tuhan. Kami bersyukur, kami mohon Tuhan Engkau hadir di setiap platform ini. Tuhan menguasai setiap channel ini, Tuhan melindungi Tuhan, sehingga pengajaran ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati sarana yang kami pakai, alat-alat baik handphone, terutama udara dan sinyal, bahkan listrik Tuhan. Kami mohon Tuhan, ikut campur tangan-Mu. Biarlah semua ada dalam penguasaan Roh Kudus-Mu, ada dalam penguasaan kuasa Tuhan Yesus, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi, sehingga ini berjalan lancar dan tidak terputus-putus, sehingga kami boleh menangkap setiap pengajaran dengan tepat dan benar tanpa ada keterputusan di dalamnya, sehingga kami boleh mengerti dengan tepat Tuhan. Biarlah Tuhan berikan setiap pemirsa yang mendengar ini hati dan telinga seorang murid yang suka belajar dan suka diajar, dan memiliki kerendahan hati untuk menangkap setiap rencana dan maksud Tuhan, sehingga kami boleh menempatkan hidup kami tepat seperti rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, kalau ada yang perlu dipulihkan Tuhan, pemulihan boleh terjadi Tuhan, di hati setiap wanita yang mendengarkan,
dan mereka mengetahui fungsinya sebagai wanita Tuhan, dan mereka boleh mempergunakan kehidupan mereka sebagai seorang penolong, dan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi tangga kiri kanan mereka, pelayanan mereka, dan taruh mereka, marketplace mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap yang hadir Tuhan. Kiranya Engkau akan mengirimkan banyak orang untuk mendengarkan Tuhan lewat platform YouTube atau TikTok ataupun Facebook. Kami mohon Tuhan, kiranya mereka boleh sementara mendengar Roh-Mu bekerja dan memulihkan. Urapi Bu Grace yang akan menyampaikan dengan urapan dan kuasa yang baru. Hamba-Mu sebagai moderator, Tuhan mohon pimpinan dan kekuatan Tuhan. Kiranya Tuhan semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan seluruhnya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karena haleluya, amin. Amin. Ya, selamat pagi Bu Grace. Pagi, shalom Bu Ingrid, selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman juga ya, pemirsa yang ada dimanapun juga, yang ada di TikTok, YouTube maupun Facebook. Selamat tahun baru. Kita belum terlambat untuk mengucapkannya. Biarlah kita boleh memulai tahun ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Baik, kita tidak berlama-lama lagi karena Ibu Grace juga sebagai pengajar sudah hadir. Kita akan melihat lebih dahulu profil beliau supaya ya dikatakan itu peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang. Silahkan, kita akan melihat dulu tayangan profil beliau sehingga Bapak Ibu boleh mengenal siapa beliau sebenarnya. Kisah Semilat dari Yayasan Jenius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasa Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja, alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Puas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Elm Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasa Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Cara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Ya, demikian profil beliau. Saya rasa ini bisa jadi
pemacu ya untuk belajar ya. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama lagi saya serahkan waktu dan tempat waktu kepada Ibu Grace untuk menyampaikan pengajarannya, dan kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk konsentrasi di dalam pengajaran ini. baik. Silakan Bu Grace. Iya, terima kasih Ibu Ingrid yang sudah sama-sama hari ini melayani Tuhan ya. Baik, puji Tuhan, kita sudah lama nggak ketemu ya, dari akhir November sampai sekarang ini kita ada di pertengahan atau hampir akhir ya daripada Januari, begitu ya. Oke, kenapa kita libur 1 bulan ya lebih ya? Karena bulan Desember itu saya ada banyak sekali acara pelayanan di 3 kota, 4 ya sebenarnya, 4 kota dengan kota saya sendiri. Setelah itu saya ada wisuda anak saya yang pertama di Surabaya, itu sudah di awal Desember. Lalu di Januari ini saya butuh banyak waktu untuk persiapan program-program baru di bulan Januari, ditambah lagi dengan saya menjadi salah satu pelayan Tuhan di acara tingkat kabupaten di mana saya menjadi MC, itu diselenggarakannya tanggal 11 Januari. Jadi itu cukup menyita perhatian juga karena itu skop besar acaranya. Ditambah juga saya mempersiapkan untuk anak saya Melody untuk tahun 2025 ini lulus SMP, sehingga lagi cari-cari sekolah untuk SMA-nya dia. Sehingga mohon maaf kalau pelayanan JCA ya, termasuk diantaranya kelas women ini agak dimulainya Januari pertengahan. Sebenarnya minggu lalu ya kita akan mulai kelas ini, tapi berhubung ada satu kendala di program The Holy Generation di mana saya mendadak harus menjadi pembicara dan penulis untuk materi tayang perdana, sehingga dari minggu lalu kelas women ini mundur menjadi sekarang dimulainya. Mohon maaf kita libur terlalu lama ya. Tapi saya ingin belajar menjaga keseimbangan antara keluarga dan pelayanan, di mana anak saya yang sulung wisuda, kami sekeluarga ke Surabaya, ditambah anak saya yang kedua ini butuh perhatian khusus untuk menapaki persiapan sekolah SMA. Seperti itu ibu-ibu ya, para women ya, women CCA dan juga keluarga-keluarga di Indonesia. Gak apa-apa, kita tetap semangat walaupun kita sudah lama gak ketemu ya. Hari ini kita belajar tentang Raja Hizkia ya. Raja Hizkia. Saya hitung setelah Raja Hizkia ini tinggal 3 raja lagi untuk kerajaan Yehuda. Untuk kerajaan Israel Utara itu saya nggak berencana untuk tidak meneliti ya. Kecuali 1 raja aja, mungkin raja pertama aja, Yerobeam bin Nebat. Karena kenapa saya tidak meneliti? Karena jarang raja-raja kerajaan Israel Utara itu disebut nama ibunya. Hampir semuanya nggak disebut. Tapi kalau kerajaan Yehuda di selatan, itu kebanyakan raja-raja itu disebut nama ibunya. Tapi nggak semua, ada juga yang nggak disebut. Nah, oleh karena itu, karena nggak ada hal yang perlu kita teliti pengaruh perempuan untuk raja-raja Israel Utara, makanya saya memutuskan untuk nggak meneliti ya, kecuali raja pertama aja, Yerobeam bin Nebat, karena Yerobeam bin Nebat itu adalah seorang raja yang dia hidup di eranya Daud, hidup di eranya Salomo. Dia dituntut oleh Tuhan juga untuk melihat teladan hidup Daud karena dia hidup sejaman. Dan juga dia ini adalah orang pertama di kerajaan Israel Utara yang menyebabkan orang Israel itu berdosa dengan menyembah berhala. Jadi itu saya mau teliti juga siapa yang mempengaruhi hidupnya, termasuk ibunya. Nama ibunya ditulis ya, Yerobeam bin Nebat itu nama ibunya ditulis. Baik, sekarang kita akan masuk ke, jadi kalau kurang 3 raja lagi ditambah Yerobeam menjadi kurang 4 raja lagi ya. Kira-kira bulan Maret itu kita sudah beralih ya, nggak bosen, nggak belajar raja terus gitu ya. Oke, kita akan lanjut belajar materi kita hari ini tentang Raja Hizkia. Baik, semoga layar saya tertangkap dengan baik. Oke, Raja Hizkia adalah raja yang baik. Jadi Alkitab itu memberi label kepada tiap raja. Raja ini baik, raja ini jahat, raja ini baik lalu jahat, raja itu jahat lalu baik gitu ya. Selalu ada label-label di dalam Alkitab. Jadi kenapa raja-raja ini diberi label? Karena mereka ini adalah pemimpin.
seorang pemimpin itu dia akan mendapat label untuk bagaimana kepemimpinannya itu bisa memberi pengaruh yang luas kepada rakyatnya, kepada bangsanya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia baik, dia bawa pengaruh yang baik. Kalau dia jahat, dia bawa pengaruh yang jahat. Kalau dia baik lalu jahat, perubahannya itu juga membawa pengaruh. Kalau dia jahat lalu baik, perubahannya itu juga membawa pengaruh. Jadi Alkitab itu menggarisbawahi tidak hanya finishing well, tetapi starting point. Starting point itu juga memberi pengaruh, tidak hanya finishing well. Artinya, raja yang memulai dengan kebaikan itu tetap akan memberikan pengaruh, setidaknya kepada anak-anaknya waktu mereka masih di usia pertumbuhan. Sehingga ketika raja yang memulai dengan baik, mengakhirinya dengan jahat, itu pengaruhnya ke anaknya bisa saja pengaruh yang baik. Karena dia starting point-nya baik. Jadi, kita nggak bicara soal kekekalan ya, keselamatan, nggak bicara soal itu ya. Tetapi Alkitab itu tidak hanya menyoroti soal bagaimana kita memiliki finishing well, tetapi Alkitab juga menyoroti bagaimana kita memulai starting point-nya dengan baik. Seperti itu ya. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Minta tolong Bu Ingrid bantu bacakan. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Wah, luar biasa ya. Ia melakukan apa yang benar. Ini label dari Alkitab tentang Raja Hizkia. Bahwa dia ini dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya. Yuk kita baca lagi ya ayat-ayat yang mirip dengan itu ya. Ini kalau raja-raja lain biasanya tertulis 2 kali loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Hizkia ini keren, tertulisnya sampai 3 kali. Nggak hanya cukup 1 kali, 2 kali, tertulisnya sampai 3 kali label bahwa dia itu raja yang baik ya. Minta tolong Bu Ingrid bacakan lagi. 2 Tawarik 29 ayat 2. 2 Tawarik 29 ayat 2. 2 Tawarik 29 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah, biasanya kalau raja-raja lain mendapat predikat seperti itu, hanya ditulis 2 kali seperti ini pada kitab Samuel dan pada kitab Raja-Raja dan pada kitab Tawarik. Tetapi yang aneh pada Raja Hizkia ini, di akhir pembahasan tentang Raja Hizkia, ya kan? Maksudnya di akhir perikop daripada pasal 31 dimuat lagi intisari atau label Alkitab tentang Raja Hizkia. Bisa kita lihat di 2 Tawarik 31 ayat 20. 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Wah, detail sekali ya. Melakukan apa yang baik, koma, apa yang jujur, koma, apa yang benar. Jadi luar biasa loh Raja Hizkia ini. Sampai penggarisbawahan dari Alkitab bahwa dia raja yang baik itu ditulis 3 kali. Next kita lihat ya. Berapa umurnya saat menjadi raja? Yaitu umur 25 tahun. Ya, ayatnya nggak usah kita baca ya. Ini udah pasti benar nih ayat-ayatnya. Maksudnya di Alkitab ditulis kapan sih dia raja? Jadi raja saat umur 25 tahun. Lalu dia memerintah selama berapa lama? Selama 29 tahun. Gak usah kita baca ayatnya ya. Lalu dari buku pendeta Abraham Park almarhum, dalam buku berjudul Sejarah Penebusan seri 4, judul bukunya Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Ini seorang hamba Tuhan dari Korea yang sudah meninggal, Tuhan panggil ya. Dia meluncurkan satu pengajaran yang luar biasa dengan buku-bukunya berjudul Sejarah Penebusan nih. Bukunya saya punya nih, saya tunjukkan ya. Bukunya nih, Sejarah Penebusan. Saya punya sampai seri 6. Sebenarnya sekarang udah sampai seri 9 atau berapa ya. Oke, jadi menurut Bapak Abraham Park, dia teliti dalam Alkitab memperbandingkan antara Raja Yehuda
di selatan dengan Raja Israel di utara. Pada tahun kesekian Raja Israel utara, pada tahun kesekian si raja yang di selatan ini jadi raja, itu adalah di tahun pemerintahan Raja Israel utara yang kesekian gitu ya. Itu dibandingkan dengan garis sejarah dunia. Tahun sekian sebelum Masehi, tahun sekian. Itu disimpulkan ya berserta dengan ayat-ayat pendukungnya. Tapi saya nggak sebutkan penelitiannya di sini ya. Nanti memakan waktu. Anda kalau pengen tahu beli aja bukunya ya, Sejarah Penebusan seri 4 ya. Dalam buku ini saya intisarikan bahwa Raja Ahaz ini Raja Hizkia ini pernah 15 tahun memerintah bersama dengan ayahnya Raja Ahaz sejak si Hizkia ini berumur 11 tahun. Sebelum dia resmi menjadi raja. Ya. Lalu, tapi kalau Anda cari ayatnya di Alkitab yang mengatakan dia menjadi raja sejak umur 11 tahun, memerintah bersama ayahnya, dia udah sebelum dia resmi jadi raja, itu nggak ada ayat seperti itu, nggak ada. Ini hasil penelitian dan kesimpulan aja yang saya masukkan di sini ya. Lalu dikatakan dalam buku itu, hasil penelitiannya, dia memerintah secara tunggal itu selama 20 tahun. Jadi kan pemerintahannya 29 tahun. Dia memerintah secara tunggal itu adalah 20 tahun. Dan dia memerintah bersama dengan anaknya Manasye itu 11 tahun. Anda jangan menghitung ya, wah 15 tahun, lalu ditambah 20, lalu ditambah 11. Bukan gitu cara menghitungnya ya. Jadi ada waktu-waktu yang beririsan. Nah, waktu-waktu yang beririsan ini saya nggak cantumkan di sini penelitian daripada Bapak Pendeta Abraham Park ini. Hanya selama 29 tahun dia memerintah itu terdiri dari dia pernah 11 tahun sebelumnya itu memerintah bersama ayahnya sebelum dia resmi dilantik jadi raja. Setelah dia dilantik menjadi raja, itu dia 20 tahun memerintah secara tunggal. Pada saat 20 tahun memerintah secara tunggal ini dia belum melibatkan anaknya. Nanti setelah dia libatkan anaknya, itu dia memerintah bersama dengan anaknya lagi itu 11 tahun. Anaknya bernama Manasye. Baik. Nah, Raja Ahaz kita kan tadi udah melihat ya bahwa dia ini pernah memerintah bersama ayahnya, dia pernah juga memerintah bersama anaknya. Nah, sekarang kita lihat ayahnya Hizkia yang bernama Ahaz itu raja yang gimana? Raja yang sangat jahat. Saya nggak cantumkan ayatnya di sini karena udah kita bahaskan di pertemuan yang lalu tentang Raja Ahaz. Anda kalau pengen tahu pengajaran yang lalu bisa cari di channel YouTube Genius Cara Alkitab ya, cari playlist Women CCA atau Women Ministry ya. Di situ ada pengajaran tentang Raja Ahaz itu adalah raja yang jahat. Hizkia sendiri raja yang baik. Manasye anaknya dia raja yang sangat jahat lagi. Jadi Hizkia ini diapit oleh ayahnya dan anaknya, yang kedua-duanya adalah raja yang sangat jahat. Hizkia ini terapit di tengah menjadi raja yang dilabeli oleh Alkitab raja yang baik. Sampai 3 ayat tadi yang mengungkapkan tentang hal itu. Nah, sekarang kita lihat ya kesimpulannya. Walaupun Raja Hizkia ini pernah memerintah bersama dengan ayahnya, tetapi kebersamaan dalam pemerintahan tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan menjadi raja yang sama-sama baik atau sama-sama jahat. Walaupun Raja Hizkia ini pernah memerintah bersama dengan anaknya Manasye, itu tidak menjadi jaminan bahwa Manasye akan menjadi sama-sama baik seperti dia. Juga walaupun Hizkia ini pernah memerintah bersama ayahnya, tidak menjamin bahwa Hizkia ini akan menjadi sama-sama jahat seperti ayahnya. Karena pemerintahan bersama itu pastinya akan berimbas kepada hal-hal yang berbau pemerintahan, seperti mungkin caranya mengamankan negara, cara berperang, memperkuat pertahanan, bagaimana supaya rakyatnya makmur, bagaimana memperkuat jajaran tentara, bagaimana persenjataan, hal-hal yang semacam itu. Tidak berarti ketika mereka bekerja bersama-sama itu menjadi jaminan bahwa ayah yang jahat itu pasti membuat raja berikutnya menjadi anak yang jahat, raja yang jahat berikutnya. Raja yang baik itu tidak selalu menjadi jaminan raja yang adalah anaknya itu adalah raja yang baik juga. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat usianya saat selesai memerintah 54 tahun. Ya, bisa digolong muda ya. Karena kalau pada zaman dulu kan usia orang tuh panjang-panjang ya.
Jadi pada saat dia mati menutup usia di usia 54 tahun. Baik. Nah, ada 4 nama generasi yang muncul di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Yesaya 1 ayat 1. Yesaya 1 ayat 1. Maaf, Bu. Ya, Yesaya 1 ayat Ayat 1, 1. sabar. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi, terima kasih Bu Ingrid. Jadi, Yesaya bin Amos itu pernah mendapat penglihatan. Itu ditulis di dalam Alkitab. Terjadinya kapan? Terjadinya di zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ada 4 generasi yang muncul di sini, yaitu Usia. Usia itu papahnya Yotam. Yotam masuk. Yotam punya anak lagi, namanya Ahaz. Ahaz punya anak lagi, namanya Hizkia. 4 nama raja ini muncul di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Berikutnya ada 1 ayat lagi yang mirip. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Hosea 1 ayat 1. Halo Bu, Hosea 1 ayat 1 ya? Iya, betul. Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobian bin Yoas, raja Israel. Iya, terima kasih Bu Ingrid. Jadi, ada muncul lagi nama 4 raja ini, yaitu Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Hizkia. Ayah, anak, cucu, cicit. 4 raja ini hidup di zamannya Hosea bin Beeri. 4 raja ini hidup juga di zamannya Yesaya bin Amos. Jadi ada kemunculan 4 nama raja ini ya. Kita lihat ya. Jadi ada nggak pola 3 generasi, bahkan 4 generasi ya ini ya, nggak cuma 3 generasi, 4 generasi. Ada nggak pola 3 generasi muncul dalam Raja Hizkia? Saya hanya memunculkan 4 generasi atau 3 generasi ini apabila ada dalam 1 ayat muncul nama ketiga generasi itu. Atau muncul pribadi ketiga generasi itu, kecuali yang ayat tentang silsilah ya. Kalau ayat tentang silsilah nggak usah dibilang, itu pasti akan muncul semua generasi pun ada di situ ya kan. Tapi syaratnya ayat yang memunculkan 3-4 generasi ini harus yang bukan tentang ayat silsilah. Dan ini menunjukkan bahwa Hizkia ini seorang raja yang hidup di dalam pola 3 generasi. Dia itu hidup sejaman dengan Yesaya, hidup sejaman dengan Hosea, bersama dengan ayahnya dia bernama Ahaz, dan juga dengan kakeknya dia bernama Yotam. Ya, Yotam raja yang baik, Ahaz raja yang jahat, Hizkia raja yang baik. Ya, kalau kita bicara tentang ini ya, Yotam itu kakeknya itu raja yang baik. Ahaz ayahnya dia itu jahat. Hizkia ini raja yang baik. Anaknya dia nanti, kalau nggak salah Manasya tadi itu ya, itu raja yang jahat. Bentar, saya daripada salah nyebut lagi. Ya benar, Manasya anaknya itu jahat. Ya kita lihat ya, ada pola 3 generasi dalam hidup Hizkia. Dari kakeknya yang baik kepada ayahnya yang jahat, dia baik. Nanti kepada anaknya itu beda lagi. Papahnya dia jahat, dia baik, anaknya jahat. Kayak gitu ya. Nah, pola 3 generasi ini diteguhkan di Yesaya 1 ayat 1 dan Hosea 1 ayat 1, bahkan tidak cuma 3 tapi 4 generasi ya. Oke. Mulai dari Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, Alkitab tuh sebenarnya menganut 3-4 generasi, tapi saya lebih banyak mengajarkan 3 generasi karena yang 4 itu sambungannya. Seperti ini ya, misalnya ayah dan ibu punya anak.
Ajarkan pada anak-anakmu. Anak-anakmu mengajarkan kepada cucu-cucumu. Itu generasi ketiga. Supaya cucu-cucumu mengajarkan kepada angkatan yang kemudian. Nah, angkatan yang kemudian itu ketika generasi pertama udah mati. Maka generasi kedua disebut generasi pertama. Generasi yang tadinya ketiga menjadi kedua. Angkatan kemudian menjadi generasi ketiga. Makanya Alkitab itu menganut pola tiga generasi. Tapi kadang-kadang muncul 4 karena itu yang keempat tuh seperti kayak mata rantai sambungan ketika generasi pertama udah dipanggil Tuhan. Jadi tetap akhirnya tiga lagi seperti itu ya. Luar biasanya Alkitab itu keren ya. Nah sekarang kita lihat Hizkia itu generasi keberapa? Dari kalau Daud itu dihitung pertama. Daud pertama, Salomo kedua dan seterusnya. Hizkia itu adalah raja yang ke-14. Generasi ke-14. Saya nggak bilang raja ya, karena Atalia itu pernah jadi raja, tapi kan itu bukan keturunan Daud. Kita nggak hitung Atalia ya kan. Lalu kalau anaknya Daud bernama Salomo itu disebut keturunan pertama, maka Hizkia itu keturunan ke-13. Tetapi di dalam silsilah Yesus Kristus menurut versi Matius, oh ini saya salah ketik ya, mestinya bukan Ahaz tapi Hizkia ya. Saya ini karena copy paste dari sebelumnya, ini saya kurang teliti, harusnya ini Hizkia. Nanti saya edit ya PowerPoint-nya, mohon maaf teman-teman. Jadi menurut versi Matius, si Hizkia ini merupakan generasi ke-11. Kenapa? Karena ada beberapa nama raja itu tidak dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kalau menurut silsilah Yesus Kristus dia generasi ke-11. Tetapi sebenarnya dia keturunan ke-13. Tapi kalau dihitung bersama dengan Daud sebagai generasi pertama, dia adalah generasi ke-14. Baik. Nah, saya teliti raja-raja Yehuda ini, apa komentar Alkitab terhadap mereka yang terkait dengan Daud? Apa komentar Alkitab terhadap raja-raja ini yang terkait dengan Daud? Ya, nggak semua raja itu ada komentar yang terkait dengan Daud. Khusus tentang Raja Hizkia ini kita akan pelajari. Minta tolong Bu Ingrid boleh baca yang ada di layar ini. Komentar Alkitab terkait Daud. Komentar Alkitab terkait Daud. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, terima kasih Bu Ingrid. Jadi Hizkia ini diberi komentar. Ya, Alkitab tuh komentarnya nggak selalu sama. Misalnya gini, raja ini melakukan yang benar tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Raja ini melakukan apa yang jahat tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Raja ini melakukan apa yang jahat tepat seperti yang dilakukan oleh raja-raja bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di sekitarnya, raja-raja sekitarnya. Atau raja ini berbuat jahat karena dia dipengaruhi oleh keluarga istrinya. Kayak gitu ya. Alkitab tuh komentarnya beda-beda. Nah, untuk Hizkia diberi komentar bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di ayat lain dikatakan tidak cuma benar, baik, jujur, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Artinya nama Daud nyangkut-nyangkut nih di dalam kehidupan Hizkia. Daud itu menjadi role model bahkan jauh setelah Daud mati ya. Masih jauh setelah Daud mati. Itu Hizkia, anak cucu keturunannya, itu melakukan tepat seperti yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang nenek, kita sebagai seorang kakek, kita sebagai seorang guru, itu kita meninggalkan jejak untuk anak cucu kita. Ada yang bisa dicontoh dalam hidup kita. Walaupun kita udah mati, ada yang bisa dicontoh dalam hidup kita. Jangan sampai kita udah mati, anak cucu kita membicarakan yang buruk tentang kita. Kakek kita itu pernah jadi pembunuh loh. Nenek kita itu pernah jadi pencuri loh. Dan seterusnya. Kita harus meninggalkan jejak yang baik. Kakek nenek kita itu takut akan Tuhan loh. Kakek buyut kita itu dulu hamba Tuhan loh. Wah gitu ya. Luar biasa ya. Meninggalkan jejak yang baik itu yang akan berpengaruh sampai ke anak cucu kita kelak. Gitu.
Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan dikatakan pada saat Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, di sana dikatakan kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Daud hambaku, oleh karena Daud bapa leluhurmu. Saya nggak siapkan ayatnya itu ya, sebentar. Kita lihat ayatnya Hizkia. Nah ini dia. Hizkia 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Minta tolong Bu Ingrid bacakan. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Dua Raja-Raja 20 ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, Tuhan kasih bonus kepada Hizkia perpanjangan umur 15 tahun dan juga penjagaan dan pemagaran Tuhan. Ada alasannya, oleh karena Daud hambaku. Kenapa dikatakan begitu? Karena Daud ini mendapat berkat sama Tuhan sampai ke anak cucu. Berkat sampai ke anak cucu yang luar biasa itu lebih kuat daripada kutuk. Kutuk itu hanya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Kutuk bagi para penyembah berhala. Ada di 10 hukum Allah ya. 10 hukum Allah itu kutuk bagi para penyembah berhala itu hanya sampai keturunan 3 dan keempat. Tetapi berkat yang Tuhan turunkan itu sampai beribu-ribu orang. Itu salah terjemahan. Mestinya yang betul beribu-ribu keturunan. Kalau beribu-ribu orang, misalnya anak saya 3, itu dihitung 3. Cucu saya 5, dihitung 5. 5 tambah 3, 8. Tapi kalau beribu-ribu keturunan, anak saya walaupun 3 itu cuma dihitung 1. Lah itu beribu-ribu. Pasti jumlahnya lebih banyak dong. Per keturunan aja berapa sepupunya ya kan. Saudara kandungnya aja berapa per generasi ya kan. Dan itu tidak ada batasnya, nggak ada 10.000, 50.000, nggak ada. Beribu-ribu keturunan. Kekuatan berkat itu jauh lebih kuat daripada kutuk. Kutuk cuma sampai keturunan 3 dan keempat. Tetapi kalau berkat sampai beribu-ribu keturunan. Nah, karena Daud itu orang benar, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Maka Hizkia ini umurnya bisa diperpanjang 15 tahun lagi, dapat penjagaan pemagaran Tuhan yang luar biasa. Karena Daud hambaku. Wah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat arti-arti nama orang-orang yang mengelilingi hidup Hizkia. Ngapain sih Bu Grace kita ini kok mengulik-ulik hidup raja-raja ini? Itu apa sih gunanya? Detail sekali namanya, ininya. Karena nanti kita akan menggiring semuanya ini sampai pada satu kesimpulan. Bagaimana pengaruh perempuan dalam hidup raja-raja ini gitu. Ya. Atau ada perempuan-perempuan ibunya atau apa berpengaruh enggak? Ditulis enggak namanya? Gitu. Kita akan teliti ujung-ujungnya sampai ke sana. Nah, kalau kita cuma meneliti, oh raja ini namanya ditulis, ini enggak. Ya percuma, karena kita nggak tahu itu pengaruhnya kepada raja itu seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, kita lihat arti nama Raja Ahaz. Arti nama Hizkia, arti nama orang-orang yang mengelilingi Hizkia. Maaf Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah nama ayahnya disebut Ahaz. Dalam Alkitab disebutkan nama ayahnya itu adalah Ahaz. Nah, ayat-ayat yang usah kita baca. Ahaz itu artinya ia telah memegang, atau ini saya salah ya, salah ketik ya. Memengang, harusnya memegang. Saya tulis dulu biar nanti untuk edit ya. Ahaz artinya ia telah memegang atau Tuhan telah menggenggam. Ternyata dikasih nama kayak gitu tapi hidupnya jahat ya si Ahaz ya. Nah, lalu kita lihat nama ibunya tertulis nggak dalam Alkitab? Oh, tertulis di 2 Raja-Raja 18 ayat 1-2 dan di 2 Tawarik 29 ayat 1. Nah, nama ibunya ini kalau di kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik itu ada 2 versi. Ada yang menyebutnya Abi nggak pakai A. Ada satunya menyebutnya Abia, ini orang yang sama.
Abia ini artinya Jehovah is my father atau Yahweh adalah Allahku. Ini nama ibunya Hizkia itu Yahweh adalah Allah ayahku. Wah, luar biasa ya. Dan dikatakan Abia anak Sakaria. Nah, penyebutan nama ibu raja-raja ini unik ya di Alkitab. Ada yang nama ibunya dicantumkan bersama dengan tempat di mana dia berasal. Ada yang nama ibunya dicantumkan bersama dengan nama kakek dari pihak ibu. Lalu ada yang menyebutkan nama ibunya ini sebagai orang yang dari keluarganya Ahab, misalnya gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Artinya, ibu daripada Hizkia ini sangat dipengaruhi oleh kakeknya. Kakeknya Hizkia dari pihak si ibu yang bernama Sakaria. Nah, kita lihat Sakaria ini arti namanya adalah Jehovah remembers atau Yehova mengingat. Seorang Sakaria bernama Yehova mengingat itu memberi visi kepada anaknya putrinya bernama Abia untuk dia itu menjadikan Yahweh itu ayahnya. Yahweh adalah bapakku, Yahweh adalah ayahku. Jehovah is my father. Abia ini seorang ibu daripada Hizkia. Tentunya kalau tidak diberi embel-embel dalam Alkitab bahwa ibunya ini penyembah berhala, artinya semua nama ibu raja-raja Yehuda yang tidak ada embel-embel penjelasan dari Alkitab bahwa mereka menyembah berhala, mereka ini mengajarkan yang baik kepada anaknya. Dari mana kita bisa tahu? Dari kitab Amsal. Hai anakku, janganlah melupakan ajaran ibumu. Jangan menolak didikan ayahmu. Jadi seorang ibu itu tugasnya mengajar. Jadi kalau Alkitab menyebut nama ibunya itu sama aja seperti kayak saya ini lulusan mana? Disebut lulusan UKRIM. Saya kalau bikin pengajaran vokal akan disebut di dalam kurikulum fit saya bahwa saya ini pernah belajar vokal kepada Dr. Randa Berliani Batubara. Itu nama dosen vokal saya. Dan saya pernah belajar vokal bersama dengan Ibu Dewi Pangaribuan. Itu nama dosen vokal saya. Kenapa kok kayak gitu? Ya gitu memang. Kalau misalnya pianis ya, misalnya pianis terkenal nih, harus ditulis dia ini pernah belajar piano kepada siapa, nama masternya dia, nama guru besarnya dia yang ngajarin dia gitu. Dan juga kepada ini kalau gurunya banyak ya ditulis semua. Karena apa? Orang itu ingin tahu dia ini belajar vokal di mana sih, siapa sih gurunya dia, kok bisa dia nyanyinya kayak gitu, kok hebat kayak gitu, dia lulusan mana gitu ya. Sama seperti itu. Jadi kalau Alkitab menulis nama ibu raja-raja tapi nggak ada embel-embel keterangan bahwa dia dari bangsa Amon, ya walaupun nggak ditulis dia penyembah berhala. Kalau dari Amon, dari Moab, ya udah jelas itu mereka penyembah berhala, ya kan. Nah, kalau dari Yerusalem, wah itu jelas ya, Yerusalem tempat pusat di mana Daud memerintah itu kental dengan ibadah gitu ya. Nah, kita lihat nama ibunya ini ditulis, Abia atau Abi ini ditulis di dalam Alkitab, si ibunya Hizkia. Ada juga raja-raja yang tidak ditulis namanya, artinya ibunya Hizkia ini berperan dengan baik. Sekarang kita lihat, Nabi Yesaya dan Hizkia sering muncul di ayat yang sama. Kalau kita pelajari di raja-raja sebelumnya, jarang saya membahas nabi-nabi ini. Tetapi waktu saya membaca tentang kisah Hizkia dalam Alkitab, saya terkejut. Banyak sekali Hizkia ini bersentuhan dengan raja-raja. Raja Yesaya aja ditulis di ayat yang sama yang muncul dengan nama Hizkia 14 kali. Di 2 Tawarik 32 ayat 20, ayat 32, 2 Raja-Raja 19 ayat 5, ayat 20, pasal 20 ayat 1, ayat 8, ayat 14, ayat 16, ayat 19, Yesaya 37 ayat 5, ayat 21, Yesaya 39 ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 8. Saya hitung 14 kali loh ini. Nama Yesaya dan Hizkia itu muncul di ayat yang sama. Artinya, yang mempengaruhi Hizkia tidak cuma papanya, nggak cuma mamanya, tetapi nabi-nabi di sekitarnya. Nanti saya akan bandingkan dengan nama-nama lain ya. Kita akan lihat Nabi Yesaya bin Amos. Jadi maksudnya kemunculan kata Yesaya, tapi yang lengkap bin Amos, ada bin Amosnya, itu muncul 2 kali. Nama lengkap Yesaya yang muncul bersamaan dengan dengan Raja Hizkia di ayat yang sama, tapi munculnya nama lengkap.
Yesaya bin Amos, nggak cuma Yesaya gitu toh. Itu muncul 2 kali. Yuk, Bu Ingrid minta tolong bacakan 2 Tawarik 32 ayat 32. 2 Tawarik 32 ayat 32. 20 dan 32 atau 32 saja, Bu? 32 saja. 2 Tawarik 32 ayat 32, selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos. Lalu muncul lagi di ayat 20. Minta tolong Bu Ingrid di pasal yang sama ayat 20. 2 Tawarik 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Yehizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Jadi Raja Hizkia itu pernah berdoa sepakat dengan Nabi Yesaya bin Amos sampai muncul nama lengkapnya. Oleh karena itu saya teliti apa arti nama Yesaya. Yesaya itu artinya Jehovah Hesef atau Yahweh telah menyelamatkan. Bin Amos artinya siapa? Nama ayah Yesaya yang sangat mempengaruhi Yesaya itu Amos. Amos itu artinya strong, kuat. Jadi ini nama-nama ini yang mengelilingi hidup Hizkia. Nama ayahnya itu artinya Tuhan telah memegang atau menggenggam. Walaupun ayahnya ini nggak takut akan Tuhan ya, tapi arti namanya seperti itu. Nama ibunya artinya Yahweh adalah ayahku. Ibunya dipengaruhi oleh kakeknya Sakaria yang artinya Yehova mengingat. Lalu dia juga sering bersentuhan dengan seorang nabi bernama Yesaya bin Amos yang arti namanya adalah Yahweh telah menyelamatkan. Siapa Amos? Amos papahnya Yesaya yang artinya kuat. Wah, luar biasa ya. Lalu kita lihat dia juga dipengaruhi oleh orang yang namanya Mika, orang Meroshet. Yuk kita lihat ya, Yeremia 26 ayat 18. Minta tolong Bu Ingrid bacakan Yeremia 26 ayat 18. Yeremia 26 ayat 18. Yeremia 26 ayat 18. Mika, orang Meroshet itu, telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Iya, jadi nggak cuma Yesaya aja yang bersentuhan hidup dengan Hizkia, tetapi juga Nabi Mika orang Meroshet. Kalau orang Meroshet tuh saya nggak cari tahu arti nama Meroshet, arti kata Meroshet karena ini cuma nama tempat ya kan, nama daerah ya. Kalau nama orang baru saya cari artinya. Mika itu artinya who is like God. Siapakah yang seperti Tuhan? Ya, bisa dalam 2 arti ya. Kalau Mikal, anaknya Saul, siapakah yang seperti Tuhan? Itu keraguan. Apa Tuhan itu ada nggak sih? Itu ya. Tapi kalau Mika ini who is like God tuh, emang ada yang seperti Tuhan kita? Nggak ada. Tuhan kita tuh yang paling dahsyat, yang paling hebat. Seperti itu ya. Bisa 2 arti ya. Positif atau negatif. Ini arti yang positif. Nah sekarang kita lihat. Hizkia itu mengkoleksi Amsal Salomo. Bisa kita baca ya. Di Amsal 25 ayat 1. Tak tolong Bu Ingrid bacakan Amsal 25 ayat 1. Baik, Bu. Amsal. Amsal 25 ayat 1. Ya. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Jadi Hizkia ini menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengkoleksi Amsal-Amsal Salomo. Ya, kalau kita perhatikan kitab Amsal itu ada beberapa bagian. Ya, coba kita agak-agak melenceng sedikit. Di Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal 4 itu adalah
kata-kata Salomo. Tapi dari Amsal pasal 4 ayat 4b terus sampai pasal 9 kalau nggak salah, bentar saya lihat Alkitab saya. Itu adalah kata-kata Daud yang ditulis ulang oleh Salomo. Pengajaran Daud. Tapi dari Amsal pasal 10 itu kata-kata Salomo sendiri. Sampai panjang sampai di pasal 24. Begitu masuk pasal 25 itu koleksinya Hizkia. Tapi tetap kata-kata Salomo yang dikoleksi oleh Hizkia dengan menyuruh pegawai-pegawainya, sekretaris-sekretarisnya lah, sekitar seputaran kayak gitulah. Itu koleksinya panjang ya, sampai pasal 29. Nanti di pasal 30 itu baru perkataan Agur bin Yake. Lalu di pasal 31 baru itu perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya. Jadi itu perkataan ibunya yang dikoleksi oleh anaknya yang namanya Lemuel Raja Masa ini. Jadi kalau kita baca kitab Amsal ini seru. Ada termasuk bagian yang keempat di pasal 25. Terus sampai ke pasal 29. 25, 26, 27, 28, 9. 5 pasal. Itu adalah koleksi daripada Raja Hizkia. Berarti Raja Hizkia ini sangat dipengaruhi oleh Salomo. Apa arti nama Salomo? Damai. Berikutnya. Kita akan lihat ya, ada nama-nama yang muncul di dalam ibadah yang dilakukan oleh Hizkia. Rupanya nama-nama ini sangat mempengaruhi Hizkia. Boleh ya kita baca ya Bu Ingrid. 2 Tawarik 29 ayat 25-27 dan 2 Tawarik 29 ayat 30. Yang pertama dulu Bu Ingrid. 2 Tawarik 29 ayat 25-27. Baik Bu. 2 Tawarik 29. 2 Tawarik 29 ayat 25-27. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantara nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Ayat yang ke-30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, lihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Wah, luar biasa ya. Ada nama-nama yang muncul di sini, yaitu Daud, lalu Gad, lalu Natan, lalu Asaf. Wah, luar biasa ya. Rupanya Hizkia ini sangat ngefans banget sama Daud ya. Dia ini mempelajari kehidupan nenek moyangnya yang namanya Daud. Dia ikuti semua gaya hidup Daud. Termasuk di sini adalah gaya hidup praise and worship, memuji Tuhan. Jadi dalam seremonial nama-nama ini muncul Daud, Asaf, Gad, Natan. Daud itu artinya yang dikasihi. Asaf itu yang artinya pengumpul. Gad itu yang artinya pasukan. Natan itu artinya pemberi. Saya percaya arti-arti nama ini akan pengaruh kepada hidup Hizkia. Contoh nih. Nama suami saya itu Ari Prasetyo Widiono. Prasetyo itu mengandung arti kata setia. Sehingga ketika setiap kali saya menyebut dia Bapak Ari Prasetyo, Bapak Ari Prasetyo, itu akan mempengaruhi hidup saya. Suamiku orang yang setia, orang yang setia, orang yang setia. Arti nama dia itu secara sadar nggak sadar akan masuk ke pikiran bawah sadar saya. Seperti itu juga ketika Hizkia ini menyebut nama-nama ini. Semua nama-nama ini adalah orang-orang dalam lingkaran hidupnya Daud. Termasuk diantaranya tadi Salomo. Amsal Salomo. Salomo kan anaknya Daud. Jadi orang-orang yang ada dalam lingkaran hidup Daud, yaitu Asaf, Gad, Nabi Natan, itu muncul di dalam nama-nama yang disebut ketika Hizkia ini melakukan penyembahan, praise and worship kepada Tuhan. Luar biasa ya. Nah, mungkin Anda akan bertanya, loh Bu Grace, kok kayak gitu aja kok dibahas? Ya, kita akan bandingkan.
Tadi kan ada 4 raja ya yang muncul di dalam Yesaya 1 ayat 1 dan Hosea 1 ayat 1 ya, yaitu Uzia, Yoram, Ahaz, Hizkia. Tapi kemunculan Yesaya di dalam dengan Uzia dalam ayat yang sama itu cuma di 1 ayat. Kemunculan Yesaya dan Yoram kemunculan Yesaya dan Yoram dalam 1 ayat itu enggak ada. Kemunculan Yesaya dengan Ahaz itu juga cuma di 1 ayat. Sedangkan kalau kemunculan Yesaya dengan Hizkia tadi berapa? 14 ayat kalau saya nggak lupa. Sebentar ya, saya lihat ya. 14 kali. Ya kan? Lalu kita bandingkan. Kemunculan Uzia, Yotam, dan Ahaz bersama dengan Nabi Hosea bin Beeri. Nggak ada. Kemunculan Uzia, Yoram, Ahaz bersama dengan Mika orang Meroshet juga nggak ada. Kenapa saya tertarik untuk mempelajari ini? Karena kalau dibandingkan antara Uzia, Yoram, Ahaz, dan Hizkia, sentuhan Hizkia bersentuhan hidup dengan nabi-nabi ini, itu banyak sekali ditulis dalam Alkitab dibandingkan dengan raja-raja yang dalam 4 nama raja yang muncul di kitab Yesaya dan Hosea ini. Ya, makanya saya melihat Hizkia ini orang yang nggak main-main. Dia dikelilingi oleh nabi-nabi Tuhan, dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan, diinspirasi oleh Daud dan jajarannya. Diinspirasi oleh Daud, orang-orang yang bersentuhan hidup dengan Daud. Luar biasa ya. Cara penyebutan. Nah, ini cara penyebutannya saya tulis karena di beberapa raja itu sangat unik ya. Ada penyebutan Hizkia anak Ahaz. Itu muncul 1 kali. Artinya, Ahaz ini raja yang juga memberi pengaruh pada Hizkia. Lalu mungkin Anda akan bertanya, loh, katanya Ahaz raja yang jahat. Terus di sini dikatakan Hizkia memberi pengaruh pada anaknya. Karena muncul ada satu frase Hizkia anak Ahaz. Biasanya kalau frase lain kan digantikan oleh Hizkia anaknya. Cuma gitu tak ya. Atau munculnya Hizkia bin Ahaz gitu ya. Tapi kalau Hizkia anak Ahaz, frase yang mirip seperti itu enggak semua raja punya frase kayak gitu. Artinya Ahaz ini juga memberi pengaruh yang besar pada Hizkia. Tapi kenapa kok Ahaz jahat, Hizkia baik? Karena sebuah keputusan, pengambilan keputusan dia mau jahat kayak papanya atau mau baik. Itu adalah keputusan. Ya. Nama ibunya ialah ini. Artinya cara penyebutan seperti ini menunjukkan bahwa ibunya adalah seorang pengajar. Ayahnya adalah pemberi pengaruh juga buat hidupnya. Tetapi terbukti dia tidak dipengaruhi oleh ayahnya. Ayahnya memberi pengaruh, tapi masalah dipengaruhi atau tidak itu adalah keputusan dari generasi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Karena ada gini ya, ada generasi yang nama ibunya ditulis. Ayahnya udah kasih teladan. Kenapa dia jadi jahat? Ya, itu adalah keputusan. Ya, kalau ini kan Hizkia kan campur nih. Ayahnya jahat, nama ibunya ditulis. Berarti ibunya menjadi pengajar yang baik. Dia jadi baik. Gitu. Nggak selalu begitu. Ada juga yang ibunya jadi pengajar, ayahnya jahat, anaknya jahat juga. Kenapa? Keputusan. Ya. Nama Ahaz tercantum dalam silsilah Yesus Kristus menurut versi Matius. Bisa minta tolong Bu Ingrid ya, bacakan Matius 1 ayat 9. Matius 1 ayat 9. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ya, nama Hizkia masuk. Kenapa dibahas? Karena nggak semua nama raja masuk di dalam silsilah ini. Kalau nggak salah ingat, saya ada 4 nama raja yang tidak masuk. Atalia, siapa lagi, kayak gitu. Baru setelah itu, raja berikutnya masuk namanya di sini. Saya nggak hafal ya Bapak Ibu Saudara ya nama-nama raja ini. Tapi kalau Anda coba teliti perbandingan antara kitab raja-raja, kitab Tawarik dengan Matius ini, ada beberapa nama yang raja yang tidak masuk. Nah, kalau Hizkia ini namanya masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja pencapaiannya. Apa saja pencapaian daripada Raja Hizkia ini. Bentar ya. Saya lihat contekan saya dulu.
Apa saja pencapaiannya? Yang pertama, Raja Hizkia ini adalah raja yang paling banyak, paling panjang lebar di Alkitab dicatat di antara seluruh raja-raja Yehuda Selatan dan Israel Utara. Pasalnya paling banyak, ayatnya paling banyak, paling panjang lebar ditulis dalam Alkitab. Wah, saya rasa itu satu pencapaian ya. Ya, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, bukan. Tapi ini loh faktanya. Dia ini rekor loh, raja yang paling panjang dicatat. Berikutnya adalah Hizkia itu melakukan reformasi agama. Melakukan reformasi kerohanian. Melakukan suatu revival di dalam pelayanannya atau pekerjaannya atau panggilannya sebagai seorang raja. Ya, dalam bulan pertama, dalam tahun pertama pemerintahannya, dia melakukan gebrakan perdana. Wah, ini luar biasa ya. Di mana dia memulai pemerintahan tunggalnya. Jadi ketika dia sudah nggak bantu papanya lagi, benar-benar jadi raja setelah papanya mati. Dalam bulan pertama, dalam tahun pertama, ini gebrakan awal yang dia lakukan. Yaitu dia memperbaiki bait suci. Bisa kita baca di 2 Tawarik 29 ayat 3. Silakan Bu Ingrid. Ya Bu, 2 Tawarik berapa Bu? Maaf 29 ini. ayat 3. 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah dan memperbaikinya. Dalam tahun pertama, bulan pertama, wow. Yang dia lakukan hal yang pertama adalah memperbaiki bait suci. Ya, dia yang dilakukan dalam memperbaiki bait suci adalah membuka pintu-pintu bait suci yang di zaman ayahnya itu udah lama ditutup. Lah kalau pintu ditutup gimana orang mau datang ibadah ya kan? Artinya kayak gereja itu tutup, nggak ngadakan kebaktian ya semacam kayak gitu. Lalu menyalakan pelita di bait suci yang sudah lama padam. Wah, pelita yang udah lama padam dinyalakan lagi sama Hizkia. Berikutnya dia membakar korban ukupan di tempat kudus. Korban ukupan yang udah lama nggak diadakan itu diadakan. Berikutnya adalah dia menguduskan orang Lewi dan mengeluarkan semua barang-barang yang najis. Ya, dia orang Lewi yang mau melayani Tuhan kan harus dikuduskan dulu. Dia melakukan pengudusan orang Lewi dan mengeluarkan semua barang-barang najis yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bersihkan, keluarin gitu ya. Dan ini semua dilakukan dalam waktu 8 hari. Lalu 8 hari itu masih di bagian dalam untuk secara keseluruhan ditambah 8 hari lagi, total 16 hari. Ya. Dan dia membenahi, menyediakan dan menguduskan seluruh perkakas yang telah dibuang ayahnya lalu menaruh di depan mezbah Tuhan. Jadi luar biasanya Hizkia ini begitu dia menjabat pertama kali, papanya udah mati di tahun pertama, di bulan pertama pemerintahannya, dia langsung melakukan satu gebrakan perdana memperbaiki bait suci. Hal kedua yang dia lakukan dalam pemerintahannya, pencapaiannya adalah dia melakukan penyembahan kepada Allah dan memberikan korban syukur. Jadi dia memberikan korban penghapus dosa, korban bakaran di tempat bait suci yang mana sebelumnya udah dia bersihkan dulu selama 16 hari. Setelah dia bersihkan, dia cepat-cepat persembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, bahkan mereka meletakkan tangan di atas kambing-kambing. Itu berbicara tentang pengalihan dosa, berbicara tentang bayangan Yesus Kristus yang menjadi domba Paskah dalam ibadah itu. Dan mereka melakukan praise and worship, ayatnya yang tadi dibaca tadi ya. Setelah itu dia memberi kesempatan bangsa Israel memberi korban persembahan syukur. Weh, sekarang babak pertama bait Allah dibersihkan dulu. Setelah bait Allah dibersihkan, sekarang kita perbaiki ibadahnya. Weh, pintu-pintu dibuka. Ayo, siapa yang mau berbakti, siapa yang memberikan korban syukur. Weh, keren banget ya kan. Lalu yang ketiga, dia membuat Israel dan Yehuda merayakan Paskah. Ya. Jadi Paskah yang sejak zaman Salomo nggak pernah dirayakan. Wah, itu dirayakan dengan penuh sukacita ya. Di dalam 2 Tawarik 30 ayat 5 sampai 10, nggak usah kita baca ayatnya. Ini berbicara tentang Hizkia meyakinkan ya, orang dari Beersheba sampai Dan, itu artinya meliputi kerajaan utara, kerajaan selatan, kerajaan Israel utara dan kerajaan Yehuda selatan, itu dari
dari Beersheba sampai Dan itu diajak semua sama Hizkia, ayo kita merayakan Paskah. Dia juga ditertawakan orang-orang, dia nggak peduli, dia tetap mendorong orang-orang, kasih encouragement orang-orang untuk merayakan Paskah. Dan ini yang luar biasa. Pada saat perayaan Paskah ini jumlah binatang yang dipersembahkan itu fantastis atau memecahkan rekor. Minta tolong Bu Ingrid bacakan ya, 2 Tawarik 30 ayat 24. 2 Tawarik 30 ayat 24. Ya. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Kita kalau baca Alkitab itu kadang-kadang kurang memakai imajinasi ya. Tapi kalau kita imajinasikan, bayangkan 1.000 ekor lembu jantan itu seberapa itu memenuhi tempatnya ya. Ditambah 7.000 kambing domba. Bayangkan tuh 7.000 ya kan. Lalu itu yang dari dia, dari Hizkia. Belum para pemimpin. Para pemimpin menyumbangkan 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Saya rasa ini rekor ya. Tapi saya nggak berani berkata rekor yang sesungguhnya. Karena ketika Daud itu memindahkan tabut Allah dari rumahnya Obed-Edom menuju ke kemah yang dia bentangkan untuk tabut Allah itu berdiam. Kalau nggak salah setiap 6 langkah itu disembelih binatang. Setiap 6 langkah disembelih binatang. Nah itu, tapi Alkitab tidak menyebutkan totalnya berapa. Tapi kalau angka-angka yang disebut sebagai persembahan, ini bisa disebut rekor. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Daud, kita nggak tahu. Karena nggak ada catatannya dalam Alkitab. Setiap berapa langkah itu menyembelih binatang itu, kita nggak tahu totalnya berapa ya. Tapi kalau angka-angka yang tertulis secara pasti, saya berani katakan ini rekor. Luar biasa ya. History maker dalam Paskah itu nggak pernah terjadi sejak Salomo bin Daud. Tetapi luar biasanya acara ini sangat diberkati Tuhan. Minta tolong Bu Ingrid ya, bacakan 2 Tawarik ini 30 ayatnya yang ke-23 Bu Ingrid. 2 Tawarik 30 ayat 23. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Jadi nggak cukup 7 hari, diperpanjang. Wah, luar biasa ya kan. Pencapaian berikutnya apa? Yang keempat, dia menghancurkan semua penyembahan berhala. Pertama, dia tadi pengudusan bait Allah. Kedua, dia adakan lagi kayak upacara penghapusan dosa. Ya kan? Yang ketiga, dia kasih persembahan gila-gilaan nama Tuhan. Yang keempat, dia hancurkan semua penyembahan berhala. Bahkan dia menghancurkan ular tembaga di zaman Musa yang telah disembah. Nah, kita perlu baca ayatnya ini ya. 1 Tawarik 31 ayat 1. Minta tolong Bu Ingrid. 1 Tawarik 31 ayat 1. 1 Tawarik 31 ayat 1. Iya. Jangan-jangan salah ya, harusnya 2 Tawarik ya. Iya, nggak ada. Itu 1 Tawarik hanya 9 pasal. Itu 2 Tawarik salah itu Bu Ingrid. 2 Tawarik. Oh, itu sudah betul, tapi saya yang salah baca. Yang betul 2 Tawarik 31. Ayat 1 ya. 2 Tawarik 31 ayat 1. Setelah semuanya itu diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala yang tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, pemiliknya masing-masing. Membawa bangsa Israel balik ke Tuhan. Membawa bangsa Israel kembali untuk mengenal Tuhan. Membawa bangsa Israel untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Bukan berbalik dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Maka ketika itu terjadi, restorasi itu terjadi, revival itu terjadi,
bangsa Israel itu dipimpin oleh Hizkia. Ayo kita hancurkan ini semua penyembahan berhala. Bahkan dia berani menghancurkan ular tembaga di zaman Musa yang telah disembah oleh orang Israel. Bisa kita baca ya di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. 2 Raja-Raja 18 ayat 4, silakan Bu Ingrid. 2 Raja 18 ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Iya, jadi ular tembaga itu disembah. Sama Hizkia hancurin aja. Luar biasa ya, luar biasa loh Hizkia ini ya. Nah sekarang kita lihat yang kelima, Hizkia menegakkan kembali sistem persembahan dan perpuluhan. Yuk, boleh kita baca ya. 2 Tawarik 31, jadi orang-orang Lewi kan hidupnya dari perpuluhan. Nah kalau mereka nggak bayar perpuluhan, nih orang-orang Lewi nggak bisa difungsikan. Mereka nanti akan pergi lagi ke kebun mencangkul dan lain sebagainya. Nggak fokus lagi untuk pekerjaan Tuhan. Lalu dia ajak orang Israel, yuk kita balik bayar perpuluhan lagi yuk gitu. Kembalikan perpuluhan milik Tuhan yuk. 2 Tawarik 31 ayat 5 sampai 6. Minta tolong Bu Ingrid. 2 Tawarik 31 ayat 5 sampai 6. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang-orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba. Dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Luar biasa ya, nggak cuma perpuluhan tapi juga buah sulung. Kalau Alkitab menulis buah pertama, hasil pertama itu persembahan sulung. Keren ya, keren banget ya. Nah sekarang kita lihat reformasi agama ini atau revival ini atau kebangkitan rohani ini dilaksanakan oleh Hizkia, dikatakan dalam Alkitab dengan baik, dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayatnya udah kita baca di awal tadi. Hasilnya apa? Tuhan bersama-sama dengan Hizkia. Hasilnya adalah Tuhan menyertai Hizkia. Dan juga Tuhan membuat Hizkia berhasil. Nah ini kita perlu baca ayatnya nih. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. Silakan Bu Ingrid. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. 2 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 7. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Iya, dikatakan maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Dikatakan dia tidak takluk lagi kepada Raja Asyur. Raja Asyur ini pernah menyerang 2 kali. Yang penyerangan pertama itu si Hizkia kasih upeti sehingga dia selamat. Tapi penyerangan kedua dia andalkan Tuhan dan dia menang. Luar biasa ya. Oke. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ada nanti sisisakan 5 menit untuk pengumuman doa penutup dan lain sebagainya. Saya masih ada waktu sekitar 9 menit lagi ya. Nah, apa saja pencapaiannya? Hizkia ini berperang melawan Asyur dalam peperangan yang pertama, di mana sebelum peristiwa itu Asyur ini pernah sempat menghancurkan kerajaan Israel Utara. Dan pada peperangan yang pertama ini Hizkia tidak mengandalkan Tuhan, melainkan dia menghindari serangan itu dengan membayar pajak, dengan membayar banyak sekali ke Raja Asyur. Ya, dia bayar ini emas lah, apalah. Akhirnya dia lolos dari kekalahan. Ya, tetapi itu sebenarnya nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan harta. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini judulnya apa pencapaiannya ya. Memang ini judulnya apa pencapaiannya itu artinya apa yang dicapai dan apa yang tidak tercapai.
gitu ya. Makanya disebut pencapaian. Jadi dia gagal untuk beriman di sini. Nah, di sini kita lihat serangan kedua bangsa Asyur. Itu kita bisa baca dulu ya ayatnya ya, Bapak Ibu Saudara. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 2. Minta tolong Bu Ingrid, 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 2. 2 Tawarik 32 ayat 1 dan 2. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yehuda. Ya, itu masih lanjut ayatnya masih panjang ya. Oke. Jadi ada serangan kedua. Jadi orang Asyur ini udah dikasih harta banyak sekali sama Hizkia, masih nyerang lagi ya kan. Nah, dia menyadari kesalahan yang dilakukan nih di masa sebelumnya. Dia mulai, wah kalau masa sebelumnya aku kehilangan harta banyak sekali nih. Sekarang aku nggak mau aku mau bersandar sama Tuhan, nggak mau ngandalin harta Nah, Hizkia menutup segala mata air di luar kota, supaya apa? Supaya musuhnya kehausan nggak dapat air. Lalu dia alirkan aliran dari sungai Gihon dari luar kota, itu dialirkan lewat bawah tanah kembali ke kotanya sendiri. Sehingga orang-orang musuh mereka di luar kota yang mengepung itu nggak bisa dapat air. Kayak gitu. Nah, dia membangun kembali tembok yang telah roboh dan mendirikannya dengan sangat tinggi. Ya, dia memperkuat Milo. Ya, satu tempat yang sangat terkenal sekali diperkuat sama dia. Lalu dia membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar dan dia mengangkat panglima-panglima untuk mengepalai rakyat. Yuk kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 5 sampai 6. Tolong Bu Ingrid. 2 Tawarik 32 ayat 5 sampai 6. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hatinya mereka dengan kata-kata. Ya. 2 Tawarik 32 ayat itu sebenarnya kalau mau ngacu pada penjelasan ini harusnya dari ayat 3 sampai ayat 5. Ya, seperti itu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Hizkia, pencapaian-pencapaiannya dia. Nah, kita lihat akhirnya dia menang atau kalah? Menang dong. Ketika orang mengandalkan Tuhan itu pastinya menang dong. 2 Tawarik 32 ayat 27. Minta tolong Bu Ingrid bacakan 2 Tawarik 32 ayat 27. 2 Tawarik 32 ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Weh, dia dapat kemuliaan dan dapat jarahan yang banyak sekali. Ya. Dan nggak cuma banyak, indah. Ya, itu masih dilanjutkan juga mendapat perbekalan untuk hasil gandum bla 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 dan seterusnya. Dia menang dalam peperangan itu. Ya. Nah, masih ada waktu 8 menit. 18, 19, 20. 7 menit, bentar ya, saya mau lihat ya. 7 menit saya rasa beranilah saya selesaikan ini karena kalau minggu depan hanya bahas satu, sisanya ini sayang banget. Waktunya akan banyak sisa. Saya akan ngebut ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Sekarang kita membahas apa pengaruhnya bagi raja. Maksudnya siapa orang-orang yang berpengaruh kepada raja? Yang pertama adalah bapak leluhur. Bagaimana bapak leluhur bisa mempengaruhi seorang raja? Bagaimana bapak leluhur bisa mempengaruhi seorang pemimpin? Belajar dari sejarah. Ayatnya nggak usah kita baca, waktu kita terbatas. Artinya Hizkia ini dikatakan berbuat benar seperti Daud bapak leluhurnya. Artinya dia pelajari benar tokoh utama, tokoh sentral, tokoh terkenal, tokoh pemula dalam kerajaan Yehuda itu adalah Daud. Dia pelajari benar. Dia masuk di dalam
satu kayak arus kerajaan surga lewat hidup Daud. Ya. Daud itu sangat berpengaruh sekali dalam hidupnya karena dikatakan dia berbuat baik itu bukan menurut kakeknya, walaupun ada pola 3 generasi dalam hidupnya kakeknya orang baik, ya kan. Tapi tidak ada disebut dia berbuat baik itu seperti kakeknya, tetapi bapa leluhurnya. Yang kedua, kenapa walaupun ayahnya itu namanya tertulis dalam satu frase ayat yang sama dengan namanya Hizkia dan dikatakan 2 nama itu ada masuk dalam frasa yang unik yang saya sudah jelaskan tadi. Berarti kan ayahnya memberi pengaruh yang besar. Kesimpulan kita yang kedua adalah dia memutuskan untuk tidak mau hidup seperti ayahnya, di mana ayahnya itu bukan orang yang takut akan Tuhan, di mana ayahnya adalah penyembah berhala. Dia nggak mau ikut itu. Yang ketiga, dia mau menjadikan Tuhan itu sentral di dalam hidupnya. Nah, ini perlu kita baca ayatnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Minta tolong Bu Ingrid. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Bagaimana Bu? Berapa? 2 Raja-Raja 18 ayat 5. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Ia percaya namanya disebut, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia menaruh percaya kepada Tuhan. Artinya siapa yang mempengaruhi paling hebat dalam hidupnya itu Tuhan sendiri. Berikutnya adalah pengajaran ibunya. Nama ibunya dicatat. Dan ibunya adalah seorang yang dipengaruhi oleh kakeknya. Karena nama kakeknya ada di situ. Di embel-embel nama ibunya. Siapa lagi yang mempengaruhi dia? Tokoh-tokoh terkemuka di zaman Daud. Tadi udah kita bahas ya, ada muncul nama Gad di situ, ada muncul nama Asaf di situ, ada muncul nama Salomo di situ ya, di mana dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengkoleksi ya amsal-amsalnya Salomo. Pokoknya tokoh-tokoh terkemuka di zaman Daud itu diunduh semua sama dia, di-download semua sama dia. Dan berikutnya adalah nabi-nabi yang bersentuhan dengan hidupnya. Terutama Nabi Yesaya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ada siapa aja yang mempengaruhi dia? Tuhan. Sejarah tentang Daud. Ayahnya tidak dia izinkan mempengaruhi dia. Ibunya. Ya kan? Ibunya, pengajaran ibunya. Tokoh-tokoh terkemuka di zaman Daud. Serta nabi-nabi yang bersentuhan hidup dengan dia. Wih, keren banget ya. Baik, masih ada waktu dikit lagi ya. Kurang 7 menit lagi ya, nanti 2 menit lagi saya serahkan pada Bu Ingrid. Kehidupan rohani raja, dia bersandar pada Tuhan. Di ayat yang barusan kita baca, tidak ada raja sebelum dan sesudah dia dalam pemerintahannya yang seperti dia, bersandar sama Tuhan. Yang kedua, dia itu mengakui bahwa di saat bait suci itu dinajiskan, penyembahan kepada Tuhan dihentikan, maka murka Tuhan itu akan menimpa. Ya. Murka Tuhan itu akan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Itu dia akui. Sayang saya nggak cantumkan ayatnya di sini. Nanti saya edit ya materi ini ya. Jadi dia itu paham benar kita ini terpuruk gara-gara kita meninggalkan Tuhan gitu ya. Kehidupan rohani yang berikutnya adalah dia membuat ini ayatnya di sini. Kenapa Tuhan itu menjadikan bangsa mereka suatu kengerian, kedahsyatan, suwitan. Karena nenek moyang mereka, bahkan nenek moyang mereka tewas oleh pedang. Itu karena apa? Karena udah ninggalin Tuhan. Dia tahu itu. Lalu Hizkia itu percaya bahwa menjaga hari raya Paskah yang selama ini telah diabaikan, itu adalah tindakan untuk kembali kepada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kehidupan rohani berikutnya adalah dia memberikan harta miliknya sendiri sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia nggak cuma nyuruh-nyuruh orang Israel, mana persembahan kalian? Dia juga kasih contoh ya kan. Lalu hidupnya berpaut sama Tuhan. Berpaut itu pakai kata dabak, yang artinya menjadi satu dengan erat, mengikuti seseorang atau sesuatu dengan sangat dekat, dan memiliki arti nempel. Menempel. Hidupnya Hizkia itu menempel sama Tuhan. Wah, keren banget ya. Dan berikutnya, Hizkia sakit dan doanya serta air matanya diperhatikan Tuhan. Sehingga pada saat dia berdoa, Tuhan memberi perpanjangan umur 15 tahun lagi.
Ya, ada seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan doa kita tuh nggak akan mengubah keputusan Tuhan. Saya nggak setuju, ya kan. Kalau tidak akan mengubah karakter Tuhan itu benar. Kalau Tuhan itu tetap adil, Tuhan itu berbelas kasihan, Tuhan itu punya kasih, Tuhan itu tertib dan sebagainya, itu karakter Tuhan tidak bisa kita rubah lewat doa. Tuhan itu ya dari dulu kekal selama-lamanya ya kayak begitu aja ya. Tidak bisa berubah. Tetapi Tuhan itu bisa. Kita bisa lewat doa kita tuh mengubah keputusan Tuhan, itu bisa ya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang dinamis, bukan Allah yang statis ya kan. Jadi kalau ada khotbah seperti itu saya nggak setuju ya kan. Nah, Hizkia itu doanya dan air matanya diperhatikan Tuhan sehingga Tuhan kasih perpanjangan 15 tahun lagi. Dan untuk menandai jawaban Tuhan dalam hidupnya itu, Tuhan membuat bayangan pada petunjuk matahari itu mundur 10 tapak. Ini cerita terkenal, jadi nggak perlu kita baca ayatnya ya kan. Dan Hizkia itu menerima janji-janji Tuhan yang keren-keren dalam hidupnya. Dan dia pernah mengalami jatuh dalam kesombongan. Ketika terjadi ada tamu dari luar negeri ya, dari Babel, dia pamerin tuh harta-hartanya, dia pamerin tuh kekayaan kilauan-kilauan, celing-celongnya ya. Nah ini coba kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 31, minta tolong Bu Ingrid. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia sombong. Dia tuh diuji sama Tuhan dan tidak lulus dalam ujian itu. Dia diperpanjang umurnya sama Tuhan tapi jatuh dalam kesombongan. 2 Tawarik 32 ayat 31. Dua Tawarik 32 ayat 1. Ayat 31, Bu Ingrid. 2 Tawarik 32 ayat 31. Yeah. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Iya, jadi itu bentuk ujian dari Tuhan. Waktu diuji dia nggak lolos. Dia nggak lulus, dia malah pamer nih loh. Seperti ini loh kejayaan, seperti ini loh harta-harta, pamerin semua sama orang Babel ya kan. Nah, dia diuji nggak lulus ya, kita lihat. Hizkia pamer kepada utusan Babel, akibatnya Yesaya menubuatkan akan adanya pengangkutan ke Babel. Nah, yang saya senang dari buku Sejarah Penebusan ini nih, saya intisarikan dari buku Sejarah Penebusan. Dikatakan bahwa Hizkia segera bertobat dari kesombongannya dan kesalahannya, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka di masa hidupnya. Memang Alkitab nggak menulis kata dia bertobat dari kesombongan, nggak ada kata-kata itu. Hanya Hizkia bersyukur pada Tuhan, ya udah syukurlah, yang penting nggak terjadi di zamanku. Nah, saya menyimpulkan kemungkinan besar Bapak Abraham Prak ketika menulis buku ini, dia terinspirasi karena telah membandingkan Raja Hizkia ini dengan peristiwa-peristiwa pada peristiwa lain dalam Alkitab, bahwa kalau Tuhan murka, hukumannya itu ditunda kepada generasi berikutnya, itu karena orang itu bertobat. Tapi kalau orang itu nggak bertobat, hukuman akan datang di masanya dia. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat, Hizkia itu memberi kata-kata kekuatan kepada rakyatnya dengan iman yang teguh. Pada saat dia terjepit oleh musuhnya, yaitu orang Asyur, dia kasih kata-kata kekuatan. Pada saat dia terjepit, dia datang sama Tuhan. Bahkan ketika dia terjepit, dia suruh orang-orang yang pergi ke Yesaya minta supaya Yesaya berdoa. Bahkan dia bentangkan surat ancaman dari Raja Asyur itu ke hadapan Tuhan. Suratnya ditunjukin ke Tuhan. Nih loh Tuhan, surat ancamannya ya. Lucu sekali loh ya Hizkia. Ini orang yang sangat ekspresif ya menurut saya ya. Surat ancamannya itu ditunjukkan ke Tuhan. Tuhan nih bacaan gitu ya. Dia memberikan ekspresi penyerahan pada Tuhan ketika dia berkabung ya. Seperti itu, dia berdoa sama Tuhan. Bahkan dia ngajak Yesaya untuk doa bersama atau doa sepakat. Ini kehidupan rohani. Kesimpulannya, minta tolong Bu Ingrid bacakan kesimpulannya. Kesimpulan, sekalipun seorang ayah yang tidak berperan dengan baik, namun ada pengajaran ibu yang baik. Iya, untungnya Hizkia kayak gitu, walaupun papahnya nggak kasih teladan yang baik, penyembah berhala, untungnya ada pengajaran dari mama. Lanjut Bu, tolong dibaca. Pergaulan Hizkia dengan sejarah nenek moyangnya Daud sangat berpengaruh besar kepadanya. Ya, jelas ya. Nama-nama yang muncul itu orang-orang di zamannya Daud semua ya. Berikutnya Bu, silakan dibaca.
Pergaulan Hizkia dengan nabi-nabi Tuhan sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Iya. Pergaulan dari keluarga rohani, pergaulannya Hizkia, komunitas rohani dari Hizkia dipenuhi oleh nabi-nabi Tuhan yang mengelilingi dia, bergandeng tangan dengan Yesaya, berdoa dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya sangat kuat di dalam hidup Hizkia. Hizkia ini salah satu contoh tokoh di mana dia tidak hanya dibentuk oleh keluarga inti, tetapi pembentukan dalam keluarga rohani itu begitu kental dalam hidupnya. Oke, seperti itu materi kita. Mohon maaf kita agak terlambat 5 menitan ini karena nanti ada pengumuman dan lain sebagainya. Mohon maaf karena saya tadi lihat materinya, kalau ternyata tinggal sedikit nanti minggu depan kita gantung tuh nyelesainnya hanya sedikit ya. Silakan Bu Ingrid. Baik Bu, terima kasih banyak untuk pengajarannya pada siang ini yang luar biasa ya. Pagi menjelang siang, kalau di saya sudah siang nih. Sungguh satu hal yang boleh kita belajar bahwa tentu seorang perempuan kalau ikut mungkin camp wanita bijak ya, atau camp-camp perempuan ya tentang wanita, mengenai fungsi wanita, tentu yang Tuhan mau kita sebagai wanita menjadi memberi pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang merusak ya. Biarlah dari pelajaran ini kita boleh melihat bahwa waktu kita memberi pengaruh. Beberapa waktu yang lalu saya ada juga sedang ada yang konseling, itu curhat lah ya istilahnya. Dia bilang, Bu, aduh saya hamil lagi nih, anak ketiga. Sebenarnya saya nggak mau katanya, karena saya ini merasa tidak mampu begitu mendidik anak. Yang 2 awal ini aja sudah sulit begitu. Tetapi saya bilang Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan sebagai kita seorang penolong. Kita tidak tahu anak ini jadi apa besarnya. Yang penting dididik di dalam Tuhan. Dan tidak pernah meleset kalau kita belajar dari apa yang sudah diajarkan Ibu Riz pada pagi ini. Baik teman-teman, kita akan menyaksikan dahulu beberapa pengumuman tentang kegiatan-kegiatan dari jenis cara Alkitab. Jenis cara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube Jenis cara Alkitab dalam masing-masing playlist. Silakan Bapak Ibu kunjungi. Meliputi kelas-kelas sebagai berikut: God's Handmade, kelas janin, usia 40 minggu, usia janin dalam kandungan. Victory Kids, itu kelas bayi, usia 0 sampai 5 tahun. Restore Our Family, kelas anak, usia 5 sampai 12 tahun. Meliputi kelas-kelas sebagai berikut: The Holy Generation, itu adalah kelas remaja pemuda usia 12 sampai 21 tahun, setiap Selasa, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kelas Parenting, kelas penggiat anak, kelas Women, setiap Sabtu, seperti saat ini, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kelas Berbagi Rema, kelas Aspek Kehidupan setiap hari Jumat, jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program baru jenis cara Alkitab 2025 yang akan diluncurkan adalah kelas pola asuh ala Alkitab, membahas tentang 50 binatang-binatang dalam Alkitab yang disebut dengan anaknya, telurnya, sarangnya, kawasannya, kawanan, atau bangsanya yang menggambarkan pola asuh negatif maupun positif. Akan dimulai pada bulan Februari 2025 yang akan datang. Diadakan setiap hari Sabtu jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Juga program baru jenis cara Alkitab 2025 yang akan diluncurkan adalah kelas Psikologi Alkitabiah, kelas Kesehatan ala Alkitab, kelas God's Handmade adalah kelas untuk ibu hamil atau pranatal atau janin. Akan membahas materi-materi terkait kebidanan, akan digelar dalam beberapa bulan yang akan datang. Demikian pengumuman. Kita sampai di akhir dan penghujung acara. Saya serahkan kembali kepada Ibu Grace untuk memberikan kesimpulan akhir dan doa penutup. Kesimpulan akhir, ayo jadi perempuan yang stand up, yang berdiri untuk menyelamatkan generasi. Kita lihat tadi raja yang kita bahas tadi ya, bahwa Raja Manasya ya.
ayahnya itu orang yang jahat sekali, nggak takut akan Tuhan, untung ada ibunya. Kemungkinan siapa yang ngajar sejarah nenek moyang dia sampai ke Daud dan lain sebagainya? Kemungkinan adalah ibunya. Jadi mungkin kita akan berkata, tapi pasanganku tuh loh Bu Kris bukan orang yang takut akan Tuhan. Suamiku tuh loh Bu Kris bukan orang yang setia sama Tuhan. Suamiku tuh loh bukan orang yang bersungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak jadi alasan. Kita yang harus berdiri untuk generasi. Kita yang harus merebut generasi. Karena kita ini diciptakan Tuhan. Seperti pengajaran saya di bulan tahun lalu paling akhir itu, saya memberi rangkuman sedikit sebelum masuk ke tahun 2025 ini. Bahwa kita perempuan ini diberi Tuhan kemampuan untuk memberi pengaruh untuk keluarga kita. Pengaruh yang sangat besar untuk keluarga kita. Oleh karena itu, ayo bangkit dan menjalankan fungsi kita dengan baik untuk kita jadi seorang ibu, seorang istri yang memberi pengaruh positif buat suami dan anak-anak. Dan terutama tugas kita dalam menyelamatkan generasi. Mari kita berdoa. Oh ya, satu lagi. Generasi yang kita selamatkan, jangan salah, itu kita siapkan untuk jadi pemimpin di akhir zaman. Seperti raja yang kita pelajari tadi ya, menjadi pemimpin di akhir zaman, Raja Hizkia. Ya, baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu, Raja Hizkia yang bahkan sampai mengalami perpanjangan umur 15 tahun. Dan dia adalah raja yang paling banyak dibahas panjang lebar di antara raja-raja Yehuda yang lain. Bersyukur Tuhan untuk pengajaran hari ini. Kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui keluarga inti, keluarga rohani Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi. Untuk mencetak pemimpin di akhir zaman yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tahu kehendak Tuhan, berjalan dalam visi Tuhan. Terima kasih untuk Bu Ingrid hamba-Mu dan para pemirsa yang belajar lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok, dan juga belajar melalui siaran ulang yang berikutnya. Kami percaya waktu-waktu kami nggak ada yang sia-sia, apa yang kami pelajari nggak ada yang sia-sia, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, baik yang di platform YouTube, Facebook maupun TikTok. Terima kasih. Sekali lagi selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya, happy weekend, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Shalom, sampai berjumpa lagi kita di program-program berikutnya.